Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Jemaat, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau yang lebih dikenal dengan Minggu Palmarum, Minggu Palem. Di dalam jarak yang membentang di antara kita, ada Tuhan yang tetap hadir. Tuhan merangkul, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita naikkan ungkapan rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan
yang dinyatakan dalam setiap perkara, karena semua itu terjadi untuk kemuliaan-Nya. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberi anugerah. Kita akan menenangkan diri sejenak di dalam doa pengakuan dosa yang akan kita lakukan secara litani di awal, dan setelah itu saya mengajak kita untuk mengambil kesempatan berdiam diri sejenak di dalam doa pribadi kita masing-masing. Mari kita berlitani, ungkapkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami lemah. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau hadir dan memelihara kami, namun kami terus gelisah dan takut. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita berdoa sepribadi di hadapan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam keheningan dan kesunyian ini, sesungguhnya hati kami bergemuruh, menyadari dosa kelemahan kami. Namun tolong dan dorong kami Tuhan, supaya kami tidak lumpuh, tapi justru kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang terus menopang. Ada Tuhan yang terus menggendong kami. Karena itu teguhkanlah kami. Demi Kristus, ampunilah kami dan baharulah kami. Amin. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan anugerah yang Tuhan sampaikan kepada kita seturut dengan firman-Nya dalam Yesaya 42 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita naikkan nyanyian Mampirlah dengar doaku Yesus penebus.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-6 hingga yang ke-11. Matius pasal 21, ayat yang ke-6 hingga 11. Demikian bunyinya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema di Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum ini adalah Selamatkanlah kami, ya Tuhan.
Saudara, apa yang akan kita lakukan jika anak kita dalam bahaya dan butuh pertolongan? Sebagai orang tua yang baik, tentu kita akan menolongnya, bahkan sebelum anak-anak kita memintanya. Jika manusia tidak tega membiarkan anak-anaknya ada di dalam krisis dan bahaya, maka Allah yang adalah Bapa dan Ibu dari seluruh semesta tentu tidak menunggu anak-anak semesta meronta-ronta kepadanya. Allah telah bekerja tanpa diminta. Ia menolong tanpa menunggu kita mengemis pertolongan kepadanya. Minggu Palma terkenal dengan seruan Hosana atau Hosiana yang diserukan oleh orang banyak kepada Tuhan Yesus saat ia memasuki kota Yerusalem. Secara literal, Hosana berarti selamatkanlah kami. Dengan demikian, Hosana tidak sama dengan hore, tidak sama dengan haleluya atau seruan perayaan, sebab kita seringkali melihat orang menyerukan Hosana, Hosana seperti sedang merayakan sesuatu. Tidak. Hosana adalah seruan permintaan tolong kepada Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Orang banyak berseru kepada Yesus, memohon agar diselamatkan dari krisis yang telah selama berabad-abad membelit mereka. Pengharapan mesianis Israel membuat mereka memohon kepada Yesus bertindak atas nama Allah, membebaskan mereka dari krisis multidimensional. Setelah dari masa ke masa, Israel hanya menjadi bangsa pecundang di hadapan bangsa-bangsa besar seperti Babel, Persia, Syria, dan Romawi. Segala upaya manusia, perlawanan mereka terhadap para penguasa dari bangsa-bangsa asing tidak berbuah, bahkan hanya memperburuk keadaan. Ekonomi terus merosot, umat pilihan Allah makin tercerai-berai, dan sebagainya. Maka pada saat itu umat percaya bahwa hanya Allah saja yang dapat membebaskan dan menyelamatkan mereka. Namun saudara, ketika orang banyak berseru kepada Yesus, selamatkanlah kami. Sesungguhnya pada saat itu, Yesus telah bekerja di dalam karya penyelamatan. Bahkan saat memasuki Yerusalem, sesungguhnya Yesus hampir sampai pada puncak karya penyelamatannya. Itu artinya Allah terlebih dahulu bekerja sebelum kita berseru memohon pertolongan kepadanya. Ia sedang mengerjakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Seperti orang-orang di Yerusalem yang tidak tahu bahwa Allah sedang bertindak untuk menyelamatkan, terkadang kita juga demikian. Di momen krisis multidimensional akibat wabah seperti sekarang ini, banyak orang sulit melihat penyelamatan yang sedang Allah kerjakan. Sebaliknya, ada beragam ketakutan yang timbul. Ada yang takut tertular, takut kehilangan pekerjaan, takut bangkrut, takut terhadap ketidakpastian, bahwa kapan situasi ini berakhir, dan ketakutan-ketakutan yang lain. Dan tentu, bagi saya, ketakutan itu wajar. Mungkin sekarang ini, di masa-masa seperti ini, tiap hari batin kita menjerit, selamatkanlah kami, ya Tuhan. Seruan, selamatkanlah kami, ya Tuhan, adalah ungkapan
bahwa kita tidak berdaya terhadap keadaan, sehingga kita membutuhkan intervensi ilahi dalam menghadapi krisis. Namun jangan lupa, saudara-saudara, terkadang Tuhan juga menggunakan krisis untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Krisis digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari kesombongan, ketamaan, iri hati, ambisi kekuasaan, perpecahan, dan bahkan krisis seringkali digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari cara beriman yang ngawur. Oleh sebab itu, yang lebih penting bukanlah selamatkanlah kami dari wabah, sakit, kegagalan, kebangkrutan, dan sebagainya. Melainkan, selamatkanlah kami untuk. Beda ya. Yang pertama tadi adalah selamatkanlah kami dari. Yang kedua, yang lebih penting adalah selamatkanlah kami untuk. Untuk menyalakan pengharapan bagi orang lain. Untuk menopang yang lemah. Untuk membebaskan yang tertindas. Untuk mengakhiri pertikaian dan menyemai perdamaian, untuk mendukung pekerjaan Allah di bumi. Mengapa? Selamatkanlah kami untuk itu penting, saudara-saudara. Meski Allah adalah aktor utama karya penyelamatan, Allah juga melibatkan manusia. Yesus yang adalah Allah dan sekaligus manusia memanifestasikan karya keselamatan itu merupakan kolaborasi antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dalam kisah Minggu Palma misalnya, bacaan yang kita baca tadi, kita melihat keterlibatan manusia dalam karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Siapa saja yang terlibat? Setidaknya ada 4 pihak yang terlibat dalam bacaan tadi. Pertama, para murid. Mereka pergi mengambilkan keledai sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan tugas mengambil keledai itu berisiko. Risikonya ditegur orang, disalahpahami, mungkin juga dianggap sebagai mengambil tanpa izin, atau bahkan dituduh mencuri. Yang kedua, manusia atau pihak yang terlibat adalah sang pemilik keledai itu sendiri yang mendonasikan atau menyumbangkan keledai betina dan anak keledai betina miliknya. Oh, itu ada pengorbanan. Bertahun-tahun mungkin ia membesarkan keledai itu. Dengan mendonasikan keledai itu beserta anaknya, ia mungkin saja kehilangan aset, alat transportasi, alat angkut barang yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Namun ia terlibat. Ia mendonasikan keledai itu kepada Tuhan. Pihak yang ketiga adalah orang banyak yang menghamparkan pakaian. Kalau pakaian di sini yang dimaksud adalah pakaian luar atau jubah, dan meletakkan ranting-ranting di jalan sebagai tanda penyambutan. Jubah adalah tanda status sosial seseorang. Jubah yang bagus menunjukkan statusnya tinggi. Jubah biasa menunjukkan ia masyarakat kelas biasa. Ketika seorang melepaskan jubahnya, menghamparkan sebagai alas bagi jalan Tuhan, itu adalah simbol orang meletakkan status sosialnya. Ia tidak memikirkan kehormatan pribadinya. Demi apa? Demi berpartisipasi bagi pekerjaan penyelamatan yang sedang Allah lakukan. Lalu juga ada satu pihak lagi, saudara. Pihak yang keempat ini
Ada orang banyak yang memberi testimoni tentang siapa Yesus. Tentu, ada risiko dianggap sok religius. Ketika mereka berkata, oh dia adalah Yesus, sang nabi yang telah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama. Dia akan dianggap sok religius. Pada intinya, baik para murid, sang pemilik keledai yang mendonasikan keledai, orang banyak yang menghamparkan pakaian, maupun orang banyak yang memberi testimoni atau kesaksian tentang siapa Yesus itu, mereka semua terlibat dalam karya keselamatan. Dan karya penyelamatan di tengah krisis itu butuh pengorbanan. Dengan demikian, saudara, di masa krisis ini, ada dua hal penting yang perlu kita hidupi, yaitu iman, dan yang kedua adalah keterlibatan berperan sesuai kapasitas kita. Di masa krisis ini, mari kita percaya bahwa Allah sedang merenda rancangan dan pertolongan yang terbaik bagi kita. Sekaligus renungkanlah peran apa yang dapat kita lakukan untuk terlibat dalam karya penyelamatan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah krisis kehidupan. Berbahagialah orang yang mampu melihat skenario penyelamatan Allah dan turut terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri bersama dengan ucapkan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di Minggu Palem, di mana Tuhan, Engkau di dalam perjalanan dan pergumulan menyelamatkan kami manusia. Engkau datang ke Yerusalem, masuk di dalam penderitaan. Engkau membawa anugerah keselamatan. Dan di balik itu semua sesungguhnya Engkau menyediakan kemenangan dan kemuliaan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur melalui hari ini kami diingatkan kembali bahwa keselamatan kami datangnya dari Tuhan. Yang Engkau telah lakukan di dalam ketaatan-Mu lewat penderitaan, lewat begitu banyak pergumulan. Maka biarlah kami pun yang hari ini sedang di dalam pergumulan, di dalam kesulitan dan penderitaan karena wabah COVID-19, kami boleh melihat bagaimana Engkau Tuhan memberikan kepada kami bukan hanya ajaran, namun terlebih lagi teladan untuk boleh mengikut Engkau Tuhan dengan setia di dalam ketaatan. Dan kami bersyukur di dalam anugerah-Mu kami juga boleh mendapatkan kepastian, adanya pengharapan akan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat selamat-Mu untuk kehidupan yang saat ini sedang mengalami sakit karena wabah COVID-19. Kami doakan untuk setiap keluarga yang pada hari ini boleh bersama-sama beribadah. Biarlah melalui firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Andri, kami diingatkan dan dikuatkan bahwa selamat kami datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kami dengan tekun melakukan bagian kami, taat melakukan panggilan menjadi warga negara yang menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi lepas pribadi, bersama-sama memerangi sakit yang sedang melanda kehidupan dunia dengan mendukung dan mendoakan teman-teman kami, para dokter dan tenaga medis, pemerintah yang berada di garis depan untuk boleh mengakhiri wabah ini. Berikan kesehatan dan berikan terus semangat kepada mereka. Terlebih lagi berkat dan pertolongan untuk perlengkapan-perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. Biarlah Tuhan mencukupkan.
Terima kasih untuk kepedulian dan bantuan dari begitu banyak pihak, baik dalam negeri, anak-anak bangsa ini, demikian juga sahabat-sahabat dari negara-negara tetangga. Kami juga berdoa biarlah Tuhan menolong, berikan hikmat dalam setiap diagnosa yang dilakukan. Biarlah itu semua tepat waktu dan bermanfaat, mengembalikan dan memulihkan kesehatan setiap mereka yang terinfeksi virus ini. Seraya kami juga berdoa untuk diri pribadi, masing-masing keluarga, biarlah kami boleh saling menjaga diri, secara mandiri mengisolasi, dengan taat dan menjadikan ini sebagai kontribusi terbaik kami di tengah-tengah wabah ini, di mana kami menyadari jika kami sehat, kami kuat, akan menjadi berkat dan kesempatan wabah ini segera berakhir. Karena Tuhan, tolonglah kami semua untuk dengan sadar, taat akan aturan, menjaga diri, berada di rumah masing-masing, bekerja di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing. Kami secara khusus berdoa menyerahkan untuk setiap orang yang bekerja, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami keterbatasan, biarlah berkat Tuhan boleh tetap cukup memelihara mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang harus belajar di rumah masing-masing, yang secara online, biarlah Tuhan juga menolong mereka boleh dengan tekun dan setia terus memperlengkapi diri. Berkati dan pakai setiap perangkat teknologi untuk memungkinkan baik lembaga pendidikan maupun anak-anak melangsungkan proses belajar mengajar dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami dan dihadapi mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang terjangkit. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan pertolongan supaya melalui perawatan yang diberikan mereka dikuatkan, bahkan diberikan berkat kesehatan kembali. Mereka yang saat ini juga sedang di dalam pergumulan dan kesulitan karena begitu banyak rencana yang harus berubah. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang ikhlas dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang harus terjadi. Dan biarlah Engkau Tuhan sendiri akan terus menyertai dan memberkati pemerintah di dalam memimpin proses pemulihan dan mengakhiri wabah COVID-19 ini. Berikan kepada mereka kepekaan, hikmat, keberanian untuk boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik bagi negeri ini. Dan kami semua sebagai warga negara, Tuhan tolong bantu kami untuk bersatu hati. Karena dengan bersama-sama, masalah bersama ini bisa kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dan doakan untuk teman-teman secara khususnya yang boleh melayani dan memproduksi untuk kebaktian-kebaktian online ini. Berikan terus kepada mereka juga Tuhan hikmat dan berkat kesehatan, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan kami boleh terpelihara di dalam berkat pertolongan Tuhan. Dan biarlah semua ini juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memelihara kami semua, menggembalakan kami semua, rumah demi rumah tangga, setiap kami boleh tetap terpelihara di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan serukan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di segala abad kita membarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama berdiri sebagai sebuah respon dan kesiapan diri kita menyambut dan meneruskan kehidupan yang Tuhan peliharakan, yang bahkan Tuhan terus baharui. Karena itu marilah di dalam iman, pengharapan, dan kasih, kita boleh menghadapi dan mengisi hari-hari depan. Sesungguhnya Tuhan telah menyelamatkan kita. Sang penyelenggara kehidupan akan terus menyatakan damai sejahteranya di dalam dan melalui kita bagi dunia ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, mari biarlah kita melihat ada berkat Tuhan yang juga menyertai memelihara kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkan hatimu dan berkat Tuhan serta dengan kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana